Melanjutkan pembahasan alur cerita Kimetsu no Yaiba season kedua, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita yang akan masuk ke anime Kimetsu no Yaiba season kedua episode 10. Seperti apakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja kita mulai. Let's check it out. Tanjiro dengan jari-jari patahnya mengayunkan pedang Nechirinya ke leher Gyutaro hingga terjatuh ke tanah. Dengan ini, apakah Gyutaro akan berhasil dikalahkan? Namun masih ada Daki yang berada tidak jauh dari Gyutaro dan Tanjiro. Daki kemudian mencoba menyerang Tanjiro dengan selendang-selendangnya. Namun kali ini muncul Zenitsu yang sudah babak belur dan penuh darah. Zenitsu yang sebelumnya tertimpa reruntuhan bangunan masih bisa lolos dan bertarung kembali. Zenitsu kali ini tidak berniat bertarung lama-lama dan mempertaruhkan satu serangannya agar bisa memenggal kepala Daki, yaitu dengan tekniknya yang bernama Shinsoku atau kecepatan dewa. Teknik ini hanya bisa digunakan oleh Zenitsu 2 kali saja, karena setelah 2 kali penggunaan, kaki Zenitsu akan patah dan tak bisa bergerak. Sebelumnya ketika tertimbun reruntuhan bangunan, ternyata Zenitsu menggunakan teknik Shinsoku untuk bisa keluar. Jadi, kali ini tinggal 1 kali kesempatan saja. Dengan kecepatan tingginya, Zenitsu berhasil mengayunkan pedangnya ke leher Daki. Namun, leher Daki yang berbentuk seperti kain ini tidak bisa diputuskan dengan mudah. Dan di sisi pertarungan lain, Tanjiro juga masih kesulitan memutuskan kepala Gyutaro yang sangat kuat. Padahal, Gyutaro masih terkena racun kunai yang dilempar oleh Tanjiro sebelumnya. Namun, racun di tubuh Gyutaro hanya bertahan sebentar saja. Ketika Gyutaro sembuh kembali, kali ini dengan teknik darahnya, Gyutaro membalikan keadaan dengan menyerang Tanjiro. Lagi-lagi sebelum serangan mengenai Tanjiro, Uzui Tengen yang sebelumnya dikatakan sudah mati, menahan serangan Gyutaro dengan satu tangannya. Uzui yang menggunakan 2 pedang menggunakan satu pedangnya dengan mulutnya, bisa dibilang seperti Roronoa Zoro dari series One Piece. Kedatangan Uzui tentu membuat Gyutaro kaget. Gyutaro berasumsi bahwa Uzui memaksa jantungnya untuk berhenti agar racunnya tidak menyebar luas. Kali ini pertarungan antara Uzui dan Gyutaro dimulai kembali. Namun Uzui kali ini menyerang membabi buta tanpa peduli dengan serangan dari Gyutaro. Bahkan ketika serangan Gyutaro mengenai mata kiri Uzui, Uzui tetap terus menyerang dan meminta Tanjiro ikut membantu. Bagi Uzui, kali ini Tanjiro merupakan satu-satunya yang bisa menebas Gyutaro. Namun, kecepatan dari Tanjiro yang sudah melemah bisa diantisipasi oleh Gyutaro. Gyutaro menusuk rahang Tanjiro hingga menembus mulut Tanjiro, tetapi Tanjiro tak berhenti. Sambil menahan rasa sakitnya, Tanjiro tetap mengayunkan pedang Nechirinya ke leher Gyutaro. Tanjiro mengeluarkan segala kekuatannya dan berteriak bagaikan iblis. Dan di sisi pertarungan lain, Inosuke masih belum bisa memotong leher Daki. Dan kali ini, datang lagi orang yang seharusnya sudah tak bisa bertarung, yaitu Inosuke. Inosuke ternyata memindahkan posisi jantungnya sebelum ditusuk oleh Gyutaro, sehingga bisa berhasil bertahan hidup. Namun tetap terkena racun dari Gyutaro. Inosuke dan Tanjiro keduanya bersamaan mencoba memotong leher Daki, sedangkan Tanjiro mencoba memotong leher Gyutaro di sisi pertarungan lain. Dan dengan waktu bersamaan, kepala dari Gyutaro dan Daki terpotong dan terlempar jauh. Di sini Gyutaro sempat mengerahkan tenaganya untuk mengeluarkan teknik darah terakhirnya. Serangannya hampir mengenai Tanjiro yang sudah tak bisa bergerak dan pingsan. Namun, Uzui dengan tubuhnya menjadi tameng untuk Tanjiro. Ketika Tanjiro bangun dari pingsannya, sudah ada Nezuko yang berada di sampingnya. Selain itu, Tanjiro juga sudah bisa bergerak padahal Tanjiro terkena racun di serangan sebelumnya. Di dekat Tanjiro, Zenitsu menangis kesakitan dan bertanya kepada Tanjiro, kenapa kakinya patah dan tak bisa digerakkan. Zenitsu terlihat kebingungan karena memang selama bertarung ini, dia dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tanjiro kemudian melihat Inosuke yang terbaring di dekatnya. Inosuke terlihat tak bisa bergerak.
Selain terkena tusukan dari Gyutaro, Inosuke juga terkena racun dari Gyutaro. Tanjiro bingung apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan Inosuke. Dan disitulah dimana Nezuko membakar tubuh Inosuke. Kulit Inosuke yang terkena racun setelah dibakar, warna racunnya mulai menghilang dan Inosuke bangun kembali. Di tempat Uzui Tengen, ketiga istrinya menangis karena Uzui tak bisa bergerak dan tak bisa berbicara. Apalagi luka-lukanya sangat parah, terutama racun dari Gyutaro. Tiga istri Uzui yang tadinya menangis, tiba-tiba berhenti menangis dan melihat Nezuko yang tiba-tiba mendekati Uzui. Nezuko kemudian membakar Uzui dengan teknik darahnya. Ketiga istri Uzui sangat kaget karena mengira Nezuko akan mengkremasi Uzui, walaupun Uzui belum mati. Namun ketika Uzui mengatakan bahwa racun di tubuhnya tiba-tiba menghilang, mereka kemudian berterima kasih kepada Nezuko. Teknik darah milik Nezuko yang bertipe pengendalian darah api ini memang hanya bisa digunakan untuk menyerang iblis atau melawan senjata iblis. Sedangkan teknik Nezuko ini tidak bisa melukai manusia biasa. Dan di sini dengan teknik bernama Baketsu yang membakar tubuh Inosuke dan Uzui yang terkena racun, Nezuko bisa menghilangkan racun dari Gyutaro tersebut. Setelah mengetahui teman-temannya selamat, Tanjiro kemudian pergi mencari kepala dari Gyutaro dan Daki. Namun karena Tanjiro sulit bergerak, Tanjiro kemudian digendong ke sana kemari oleh Nezuko untuk mencari dua kepala iblis tersebut. Sebelum itu, Tanjiro juga mengambil sampel darah para iblis untuk diberikan kepada Tamayo. Setelah itu, Tanjiro kemudian mendengar suara dari arah kejauhan. Ternyata Daki dan Gyutaro masih hidup. Mereka sedang bertengkar layaknya kakak dan adik. Nah, bagaimana menurut kalian? Akhirnya, para iblis berhasil dikalahkan dan tidak ada korban jiwa dari para Demon Slayer. Itu saja pembahasan alur cerita yang akan masuk ke dalam Kimetsu no Yaiba season kedua episode ke-10. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Kimetsu no Yaiba selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.